Halo teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah komisi anak hari ini. Kali ini Michelle ditemani oleh Nixon. Tapi mana ya Nixon? Nixon. Halo, Ceng. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah loh. Kamu sudah siap atau belum? Sebentar, Ceng. Ini masih enak loh, Ceng. Iya, tapi stop dulu ya. Nanti kamu setelah ibadah boleh melanjutkan makannya lagi. Oke, Ceng. Aku simpan dulu. Teman-teman juga stop makan dan minumnya ya. Sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan pagi yang cerah bagi kami. Bentar lagi kami akan beribadah, kiranya Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan judul Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Suci. Halo, apa kabar adik-adik sekalian? Lose Suci harap kabar kalian tetap sehat, semangat, dan luar biasa. Nah adik-adik, hari ini hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah bersekutu bersama dengan Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Meskipun adik-adik di rumah, tetap berdoa sama Lose ya. Lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pakai Lose Suci yang akan menceritakan firman Tuhan. Pakai kami yang di rumah kami masing-masing dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dengan baik, dan dapat melakukan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dapat mendengar firman baik dan dapat menjadi pelaku yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, Lose Suci mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke gunung? Kira-kira kalau di gunung itu apa aja yang bisa dilihat? Kira-kira gimana suasananya? Udaranya gimana? Apalagi ya? Bisa lihat pohon ya pastinya. Lose Suci sangat suka kalau pergi ke gunung. Ada yang tahu kenapa? Karena bisa lihat pohon. Pohonnya rindang, hijau, sejuk. Bisa lihat pemandangan. Bisa lihat sawah. Bisa lihat kota dari atas sana. Sama yang terakhir yang paling seru, udaranya dingin dan sejuk pastinya. Wah, seru sekali ya. Adik-adik,
Bapak Musa pernah pergi ke sebuah gunung. Namanya Gunung Horeb. Artinya adalah gunung Allah. Bapak Musa ke gunung. Tiba-tiba adik-adik, Bapak Musa melihat sesuatu yang aneh. Terjadi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bapak Musa melihat ada api yang keluar dari semak duri. Apa ya itu ya? Ternyata, adik-adik tahu nggak? Itu adalah malaikat Tuhan yang menampakkan diri melalui api yang keluar dari semak duri. Wih, luar biasa ya. Apinya keluar dari semak duri, tapi semaknya tidak terbakar, tidak gosong, tidak jadi abu. Biasanya kalau kita bakar kertas, bakar sampah, bentuknya berubah nggak? Bentuknya berubah loh, bentuknya jadi abu. Kalau plastik meleleh, kalau kertas udah nggak jadi bentuk kertas lagi. Lose Suci punya sesuatu yang mau Lose tunjukkan ke adik-adik. Tunggu sebentar ya. Nah, kelihatan nggak? Apa ini? Amplop? Bukan. Ini kertas lipat? Bukan juga. Kertas biasa ini ya. Loh, Lose kok ada ininya ya? Kenapa ini? Adik-adik, ini kertasnya tadi Lose Suci bakar. Terus hitam-hitam ya. Wah, gosong jadi abu. Tapi tetap ingat yang tadi, semak durinya tidak gosong. Ada lagi satu. Nah, Lose Suci apa sih itu? Apa ini adik-adik ya? Ini tisu. Tadi Lose juga bakar. Tisunya tetap jadi tisu utuh? Tidak. Tisunya jadi abu ya tuh, hitam-hitam ini. Gosong tisunya. Udah nggak jadi tisu lagi nih Lose, nggak bisa dipakai. Ada satu yang terakhir loh. Tahu? Sebentar. Ada yang tahu ini apa? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini daun. Lose Suci nggak tahu sih ini daun buah apa ya, pohon apa. Tapi waktu Lose Suci bakar, loh, jadi abu. Dan yang luar biasanya, semak duri tadi ada api, tapi nggak gosong, nggak jadi abu dan nggak terbakar. Pasti adik-adik di rumah penasaran ya? Lose Suci punya video yang mana tadi Musa di Gunung Horeb melihat semak duri. Kita lihat videonya yuk. Silakan. Suatu hari, Musa pergi ke Gunung Horeb. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui nyala api yang keluar dari semak duri. Musa terkejut karena semak tersebut sama sekali tidak terbakar. Wah, ini ajaib. Ada api di dalam semak duri tetapi semaknya tidak terbakar. Lalu Musa melihatnya lebih dekat lagi. Dan berbicaralah Tuhan dari semak duri itu. Musa, Musa. Ya Allah, janganlah dekat-dekat. Lepaskanlah kasutmu. Sebab tempat di mana kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya karena ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, Aku telah melihat kesucian dan penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan doa mereka. Maka sekarang aku menyuruh engkau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka ke tempat yang berlimpah susu dan madunya, yaitu Kanaan. Tuhan, siapakah aku ini? Aku takut. Apa yang akan kukatakan kepada Raja Firaun? Bukankah aku Tuhan yang akan menyertai engkau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Adik-adik, dari video tadi diperhatikan nggak? Dilihat nggak? Kira-kira kenapa Tuhan menemui Musa? Dan Musa disuruh ngapain?
Hayo, tadi diperhatikan nggak videonya? Nah, benar. Tuhan itu sangat sayang sama anak-anaknya. Sangat sayang sama adik-adik. Sayang juga sama Lose, sama teman-teman kalian, sama orang tua kalian. Dan ketika Tuhan melihat bangsa Israel jadi budak di tanah Mesir, Tuhan sangat kasihan. Tahu nggak budak itu apa? Disuruh kerja, nggak boleh berhenti, nggak boleh istirahat. Kerjaannya berat, keringetnya banyak. Dan disuruh mengerjakan di tempat yang sangat panas, di padang. Tuhan melihat kasihan ini anak-anakku, kasihan bangsa Israel. Wah, mereka sangat menderita sekali. Mereka kesusahan. Tuhan ingin menolong bangsa Israel supaya lepas dari tanah Mesir. Maka dari itu, Tuhan menemui Musa. Musa disuruh untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kira-kira Musa mau nggak? Tadi videonya gimana? Musanya bilang, Tuhan, aku disuruh ke tanah Mesir membebaskan bangsa Israel. Aku ini loh Tuhan nggak pandai bicara. Nanti kalau ketemu dengan Raja Firaun, apa yang kukatakan? Aku takut Tuhan. Nah, kemudian Allah berfirman, Musa, jangan takut. Akulah Tuhan yang menyertai engkau. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang akan menyertai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kira-kira Musanya gimana adik-adik? Musanya lega ya, karena Tuhan sendiri yang akan menemani Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kemana? Ke tanah Kanaan. Sekarang adik-adik, Lose mau tanya, kalau adik-adik lihat temannya yang kesusahan, yang perlu bantuan, kemudian adik-adik merasa, kasihan ya dia perlu bantuan. Kasihan ya dia lapar tadi belum sarapan, aku punya roti. Kasihan ya dia pensilnya putus gak bawa orotan. Nah, kira-kira adik-adik mau gak membantu orang-orang di sekitar kita? Ingat ya, Tuhan tadi sangat sayang sama anak-anaknya, sangat mencintai dan mengasihi bangsa Israel, termasuk adik-adik, Lose, orang tua, teman-teman, semuanya pokoknya. Jadi, kalau Tuhan menyuruh Musa, menyertai Musa, dan adik-adik disuruh menolong sesama kita yang kesusahan, harus mau. Jadi, meskipun Lose aku masih kecil, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Masa aku bisa kayak Musa mimpin bangsa yang besar, mimpin keluar sampai tanah Mesir, menghadap Raja Firaun? Enggak adik-adik, meskipun kita masih kecil, Tuhan bisa pakai kita untuk menolong sesama kita dimanapun kita berada. Di mana aja ya, di rumah, menolong orang tua, di sekolahan, menolong teman-teman, menolong ibu guru, kemudian di gereja, bisa menolong Lose-Lose atau teman-teman kalian. Jadi, percaya Tuhan yang menyertai Musa, menyuruh Musa, adik-adik harus siap kalau disuruh Tuhan menolong orang lain, karena Tuhan yang sama yang menyertai Musa menyertai kita juga. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, dibantu nggak? Dibantu dong, karena kita mau jadi alatnya Tuhan, seperti Tuhan memakai Musa. Dari cerita tadi, kita harus ingat, apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan kita. Dan pastinya Tuhan menyayangi anak-anaknya. Ada ayat hafalan loh sebelum kita berakhir untuk ibadahnya. Bisa lihat di sini, di bawahnya Lose, atau dibuka Alkitabnya di rumah. Di Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-10. Coba dibuka dulu, Keluaran Perjanjian Lama. Kejadian Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-10. Bunyinya gimana? Kita baca bersama-sama ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus kamu. Coba kita baca pelan-pelan ya. Ada yang sudah ketemu belum?
Keluaran pasal 3, ayatnya yang ke-10, perjanjian lama habis kejadian. Kita baca bersama-sama. Jadi, sekarang pergilah, aku mengutus kamu. Ayatnya dihafalkan ya adik-adik, karena Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melihat video. Nah, sekarang waktunya kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tetap duduk yang manis, lipat tangannya, jangan jalan-jalan ya. Tutup matanya, Roh Sesuci akan berdoa buat kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan menyertai Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti Musa yang siap dipakai Tuhan, kami meskipun kecil siap dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memakai kami seperti Tuhan memakai Musa. Dan buat kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan sangat menyayangi anak-anaknya. Dan Tuhan menyayangi kami semuanya. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah di minggu depan kami dapat beribadah lagi bersama-sama melalui online. Kami tetap berdoa supaya semuanya dapat baik-baik saja. Tuhan berkati supaya nantinya kami bisa beribadah di gereja kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, cerita minggu hari ini sudah selesai. Lalu Sesuci harap jangan pernah lupa tetap rajin ibadah minggu depan. Meskipun melalui online. Tetap doakan supaya kita segera bisa ibadah di gereja ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan dadah. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu yang berjudul Tok Tok. Tok 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 tok. Coba dengar suara apa? Apa ya? Apakah suara sepatu atau tongkat kayu? Salah. Tok 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 tok. Coba dengar suara apa? Apa ya? Tuhan Yesus mengetuk hatimu untuk masuk dalamnya. Terimalah Dia sekarang juga. Damai sejahtera kau dapatkan. Terimalah Dia sekarang juga. Damai sejahtera kau miliki. Tok 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 tok. Coba dengar suara apa? Apa ya? Apakah suara sepatu atau tongkat kayu? Salah. Tong 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 tong. Coba dengar suara apa? Apa ya? Tuhan Yesus mengetuk hatimu untuk masuk dalamnya. Terimalah Dia sekarang juga. Damai sejahtera kau dapatkan. Terimalah Dia sekarang juga. Damai sejahtera kau miliki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.